Halo semuanya, semangat pagi. Kami di sini akan membahas dua materi statistika, yaitu part 1 tentang populasi dan variabel penelitian, dan yang part 2 tentang skala pengukuran data. Tapi saya tidak sendiri, saya dibantu oleh rekan saya untuk menjelaskan materi ini. Untuk teman-teman, yuk kita kenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Giovanna Staningsi dengan NIM 23101200406. Perkenalkan, nama saya Yulin Hafizah dengan NIM 231011200190. Nah, setelah kita kenalan, langsung aja yuk kita ke materi. Tetap stay tune ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik yang sama. Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama juga. Di slide selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling itu ada dua, yaitu yang pertama probability sampling dan non-probability sampling. Di probability sampling itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Kemudian yang non probability sampling, yang pertama sampling sistematis, kemudian yang kedua sampling kota, ketiga sampling insidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam snowball sampling. Nah, selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian itu ada dua, yaitu variabel seperti variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu sering disebut sebagai variabel bebas. Nah, artinya itu sebagai variabel yang mampu mempengaruhi, yang mampu menjadi sebab perubahan dari variabel terikatnya atau variabel lawannya. Kalau variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat, artinya variabel yang dipengaruhi, yang menjadi akibat karena variabel bebasnya. Nah, dari variabel dependen ini ada variabel tujuan, variabel interpening, variabel moderator, dan variabel kontrol. Nah, selanjutnya ada konstanta dan variabel. Variabel dan konstanta adalah tempat untuk menyimpan informasi. Variabel digunakan untuk mempresentasikan nilai yang berubah, sedangkan konstanta adalah nilai tetap yang konsisten. Nah, di sini ada tipe variabel. Dalam pengamatan suatu variabel, peran statistik bisa menjadi alat bantu yang berharga. Tentunya tidak hanya menyajikan data saja, tetapi mampu menganalisis dan menginterpretasikan data, bahkan menarik suatu kesimpulan yang baik. Data mengenai perubahan variabel bisa diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu kasus. Nah, dari tipe variabel ini ada kuantitatif, kualitatif. Dari kuantitatif ada diskrit dan kontinu. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri ya, ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, yang pertama di penelitian kuantitatif itu berpijak pada konsep positivistik. Kemudian yang kedua, kenyataan berdimensi tunggal, fragmenta, terbatas, dan fixed. Kemudian yang ketiga, hubungan antara peneliti dengan objek lepas, penelitian dari luar dengan instrumen standar yang objektif. Kemudian yang keempat, setting penelitian buatan lepas dari tempat dan waktu. Kemudian yang kelima, analisis kuantitatif, statistik, dan objektif. Kemudian yang keenam, hasil penelitian berupa inferensi, generalisasi, dan prediksi. Nah, di sini ada penelitian kualitatif. Yang pertama tuh berpijak pada konsep naturalistik. Yang kedua, kenyataan berdimensi banyak, kesatuan, utuh, terbuka, berubah. Kemudian yang ketiga, hubungan peneliti dengan objek berinteraksi, penelitian dari luar dan dalam. Nah, peneliti sebagai instrumen, bersifat subjektif dan judgment. Kemudian yang keempat, setting penelitian ilmiah terkait tempat dan waktu. Kemudian yang kelima, analisis subjektif
intuitif dan rasional. Kemudian yang keenam, hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi, kuantitatif, situasional. Oke, part kedua tentang skala pengukuran data. Oke, yang pertama kita bahas skala dan pengukuran. Apa sih itu skala? Nah, skala itu bisa diartikan suatu titik atau garis yang berderet dan mempunyai jarak yang sama dan dapat digunakan dalam mengukur tingkatan tertentu. Lalu, pengukuran itu apa sih? Nah, pengukuran adalah suatu proses yang bersifat deduktif di mana seseorang peneliti yang awalnya itu bersifat konstruk, ide maupun konsep, kemudian mampu menyusun alat ukur dengan mengamati secara empiris. Berikut tentang konseptualisasi dan operasionalisasi. Konseptualisasi itu merupakan suatu proses sebagai pemilihan konsep yang memberikan definisi secara teoritis. Definisi yang baik itu memang harus memiliki makna yang jelas dan khusus. Lalu, apa itu operasionalisasi? Operasionalisasi di sini sebagai upaya menyusun definisi secara operasional dari konsep yang diharapkan. Juga bisa dijelaskan bahwa definisi dari operasional ini merupakan batasan atas makna tertentu dalam bentuk cara, prosedur, maupun instrumen pengukuran. Begitu teman-teman. Berikut skala pengukuran yang berbeda dalam hal derajat kuantifikasi terhadap variabelnya. Bisa dilihat dalam slide, di situ ada tabel, di situ ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang pertama, saya akan jelaskan skala nominal. Skala nominal ini biasa digunakan untuk mengklarifikasi suatu hal tetapi tidak memiliki arti. Contohnya seperti jenis kelamin, warna kulit, profesi, agama, dan lain-lain. Lalu ada skala ordinal. Skala ordinal ini dapat memberikan informasi mengenai jumlah yang relatif karakteristik berbeda, baik dimiliki oleh objek atau individu, seperti status sosial ekonomi keluarga, peringkat kelas, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada skala interval. Skala interval memiliki karakteristik yang sama dengan skala nominal dan ordinal. Namun di situ ada tambahnya, di mana dengan intervalnya yang tetap akan memungkinkan untuk melakukan operasi aritmatika. Jadi, skala interval itu dapat menentukan suatu perbedaan dalam variabel tertentu. Lalu yang keempat ada skala rasio. Skala rasio yaitu skala rasio ini mencakup karakteristik interval dan mempunyai nilai nol mutlak seperti suhu, IQ, panjang. Jadi itu macam-macam dari skala pengukuran. Berikutnya tentang skala pengukuran untuk alat instrumen dalam angket atau kuesioner melalui pendekatan, yaitu ada skala Likert, skala Guttaman, rating scale, semantik diferensial. Yang pertama saya akan jelaskan tentang skala Likert. Skala Likert untuk mengukur persepsi, contohnya pilihannya yaitu sangat baik, baik, kurang baik, atau sangat kurang baik. Lalu ada skala Guttaman. Ini mengukur tentang jawaban dengan secara tegas seperti iya atau tidak, benar atau salah. Lalu untuk rating scale, skala ini itu memberikan pernyataan atau pertanyaan 5-10 yang nantinya setiap skor rendah atau tinggi itu memiliki arti tersendiri. Lalu ada semantik diferensial, skala faktor yang akan dikembangkan untuk menganalisis dua permasalahan, diantaranya pengukuran populasi, seperti itu. Yang berikutnya perbandingan data. Saya akan jelaskan tentang rasio. Rasio merupakan suatu ukuran. Dalam hal ini, untuk membandingkan jenis yang sering kali digunakan dalam perbandingan antara dua kelompok data. Lalu, yang kedua ada proporsi. Proporsi ini merupakan bentuk khusus dari suatu skala rasio. Karena pada perhitungan proporsi, suatu pembagi merupakan jumlah elemen yang ada pada data pertama dan data kedua. Yang ketiga, presentase. Presentase ini memiliki nilai dari rentangnya yaitu dari angka 0 sampai 100, beda dengan proporsi. Dengan cara perhitungan presentase, maka sama halnya dengan cara perhitungan proporsi.
Hanya saja dalam persentase, hasil untuk perhitungannya harus dikalikan dengan 100. Lalu untuk rates atau tingkat atau angka. Perhitungan rates dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah munculnya peristiwa yang dimaksud terhadap seluruh jumlah yang mungkin muncul untuk kejadian tersebut. Jadi itu beberapa penjelasan tentang perbandingan data. Berikutnya tentang tingkat ketelitian. Terdapat 2 prinsip dalam pembulatan data untuk ketelitian dalam penelitian. Bisa saya dijabarkan contohnya seperti yang ada di slide. Apabila ada angka hasil adalah 90,15 ton, maka sebaiknya dibulatkan menjadi 90 ton. Apabila ada angka hasil yaitu 50,2501 menit, maka sebaiknya dibulatkan hingga per 10-an menit terdekat, jadi menjadi 50,3 seperti itu. Lalu dalam tingkat ketelitian ada prinsip tambahan yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya dengan pembulatan, dengan ketelitian maupun dengan kualitas dari suatu proses pengukuran. Yang pertama bisa dilihat dalam slide. Yang pertama yaitu jika pembulatan jelas mempengaruhi tingkat ketelitian dari data yang telah dikumpulkan, ini menyebabkan bahwa semakin banyak pembulatan, maka akan semakin rendah tingkat ketelitian dari pengukuran yang peneliti lakukan. Lalu yang kedua, jika peneliti melakukan proses perhitungan, maka pembulatan hendaknya dilakukan setelah semua proses perhitungan selesai dilakukan. Ini bisa disiasati untuk mengurangi yang terjadi rounded kesalahan yang error. Lalu untuk yang ketiga adalah prosedur dalam pembulatan. Ini tidak bersifat universal, artinya hasil kesepakatan bisa dibuat meskipun di setiap negara mempunyai aturan yang berbeda seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tingkat ketelitian. Nah, jadi itu beberapa penjelasan tentang 2 materi statistika, yaitu populasi dan variabel penelitian, dan juga tentang skala pengukuran data yang telah kami jelaskan. Kami harap teman-teman semua bisa memahaminya ya. Kalian juga bisa ambil soft file materi kami, nanti kami cantumkan dalam description. Jadi teman-teman bisa download dan bisa untuk belajar di rumah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.